jujur ya, yang gue lihat sekarang ini sih kadang-kadang owner terlalu turun tangan langsung yang nggak ngerti. Dia tuh taunya tentang gue mau bikin bisnis restoran, yang sebenarnya dia nggak ada basic restoran, tapi nggak mikirin belakang. Akhirnya budgetnya kan berkurang di belakang. Ya, itu standar kan, operation standar banget tuh. Kalau melihat kitchen yang nggak proper gimana? Kalau lu sebagai kitchen manager nih? Gue kan jelasin, Pak, ini kalau gini flow-nya nggak akan enak. Flow nggak enak, otomatis pekerja pun juga nggak akan nyaman. Jujur deh, kadang-kadang semuanya bagus, pasang ducting, tapi pasang AC. Buat apa? Kadang-kadang dapur biar dingin, nggak perlu. Yang penting fresh air aja cukup, itu udah bagus. Jadi sebenarnya kita juga Tovin kan juga perusahaan yang melek media. Sangat. Itu juga alasan kenapa gue juga masuk ke Tovin. Karena modern maksud gue. Dia ngikutin perkembangan zaman. Guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tovin yang baru aja launching aplikasinya Tovin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tovin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tovin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tovin App di App Store dan juga di Play Store. Kali ini kita mau ngobrol bareng dengan kitchen manajernya Tovin. Karena gue yakin kalian belum banyak yang tahu kalau Tovin selain divisi alat-alat mesin kopi dan alat-alat seperti grinder dan juga bahan-bahan minuman yang luar biasa. Ternyata Tovin sekarang itu mulai provide equipment dari divisi kitchen juga. Salah satu itu ada Unox dan Robocube. Alat-alat canggih yang kalian bisa pakai di restoran dan juga di bisnis kalian. Nah, kitchen manajernya Muhammad Taufik, dia akan ngobrol-ngobrol dan jelasin servisnya tuh ada apa aja dan juga ada program trainingnya. Juga gue juga sekalian mau ngebahas ternyata berkarir sebagai seorang chef yang bekerja dalam kitchen equipment provider atau supplier alat-alat dapur itu lagi dicari banget. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi kalian dan jenjang karir kalian berikutnya. Karena yang butuhin banyak banget dan juga potensinya gue lihat juga sangat besar. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Muhammad Taufik, Kitchen Manager dari Tovin. Enjoy the show. Halo guys, Ray Jensen Radio Podcast dan Tovin lagi kolaborasi. Tovin yang baru aja launching aplikasi terbarunya. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang namanya Tovin App. Yang pastinya bisa membuat kamu menjalankan bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Bisa download di App Store dan juga Play Store. Dan juga mesin kopi di Ray Jensen Radio Podcast Studio itu Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Bisa beli juga di Tovin App. Bahkan kalau pakai kode promo kita RJR Tovin bisa dapat diskon. Download Tovin App sekarang di App Store dan juga di Play Store. Nah, halo Tovin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini lumayan, gue belum pernah ngobrol sama orang kitchen yang kerja sekarang di kitchen equipment provider. Betul. Yang pertama. Betul. Jarang sekali. Benar. Apalagi yang punya pengalaman di kitchen seperti lu sih. Iya. Oke, jadi perkenalkan diri dulu mungkin jabatan. Oke, jadi gua Muhammad Taufik Nuh. Gua udah di Tovin, bukan udah sih, baru 2 bulan. Jabatan di Tovin sekarang jadi kitchen manager. Oke. Yang tugasnya itu jadi mendevelop brand-brand kitchen apa aja yang akan nanti masuk ke Tovin. Dan tentunya juga akan bekerja sama dengan tim marketing, tim sales untuk mengembangkan Tovin Kitchen. Nah, kan banyak yang belum familiar mungkin. Kalau Tovin, mungkin kalau dengar Tovin taunya kopi sirup, minuman-minuman lah. Betul sekali. Ya kan? Tapi emangnya udah berapa lama Tovin punya divisi kitchen? Sebenarnya sih jujur divisi kitchen Tovin tuh udah
terlahir tuh dari pandemi. Oh oke. Makanya mungkin belum betul. Jadi ya. masih muda lah, masih termasuk muda. Tapi seiring berkembangnya waktu, ternyata bisnis Toffin itu bukan hanya sekedar kopi, sirup, ingredients, apalagi untuk, tapi juga ada Alba Group, ada juga Cinnabon, itu yang akhirnya Toffin tuh ngelihat, oh ternyata bisnis kitchen itu tuh masih ada kesempatan nih, masih ada peluang karena iyalah orang buka terus di mana-mana, banyak banget semuanya buka restoran. Betul sekali, karena juga kue di Indonesia itu kan juga besar kan. Iya besar sekali sih. Iya, kadang yang di kota besar tuh lihatnya cuma kota-kota besar. Betul. Tapi sebenarnya Indonesia tuh sangat luas. Wah gila. Betul sekali. Dan gue setiap ke daerah manapun semua lagi dibangun kafe sama restoran. Restoran dan kalau yang gue lihat juga akhirnya daya serap di daerah-daerah itu ngikutin di kota lagi apa. Memang nggak semuanya, tapi at least ada yang bisa survive juga di kota, di daerah-daerah kecilnya itu. Iya. Gitu. Iya. Gue tahu Unox. Betul. Ada apa lagi? Kompor lu megang apa? Kita kalau kompor megang Berjaya. Dari Malaysia. Abis itu kalau untuk ice machine-nya dari Ocean. Oke. Nah, abis itu ada Robocop juga. Oh Robocop ngambil. Juga untuk, ngambil juga. Karena memang tujuan utama dari Toffin itu nantinya akan jadi one stop solution. Jadi kalau kalian nih lagi butuh kitchen untuk bangun kitchen atau cafe kecil, itu bisa ke Toffin lewat apps juga. Lewat app bisa beli Robocop? Bisa banget. Tinggal ketik, masuk ke apps-nya, ketik Robocop, nanti akan muncul tuh. Lumayan loh kalau pakai diskon gue guys. Robocop lumayan banget loh diskonnya loh. Betul. Oke guys, buat yang butuh kitchen equipment bisa belanja di Toffin app juga ya. Betul sekali. Oke. Lu yang menarik dari lu sebelum di sini jadi kitchen manager itu adalah lu di kitchen lama. Iya. Betul. Dan juga restorannya boleh-boleh juga nih, keren-keren. Pertama lu di Emily dulu apa Amus dulu nih? Emily dulu gua. Emily dulu. Betul. Ini kan restoran fine dining. Fine dining pertama lah istilahnya pada saat itu. Lu terus tadi lu bilang lu kerja pertama itu di sana. Betul. Padahal background lu marketing juga. Oke, gimana ceritanya, men? Jadi jujur ya, sebenarnya gue kan lulusannya Atmajaya marketing. Itu sebenarnya gue nggak mau. Itu kemauan orang tua. Gue tuh waktu itu udah ajuin mau Trisakti untuk pariwisata Trisakti. Oh emang pengennya di itu hospitality lah. NH apa semua lah, semua ditolak-tolak. Udahlah, yang penting kuliah bolehnya apa. Udah marketing Atmajaya. Selesai itu ya udah selesai lulus. Itu pun gue 6 tahun karena gue nggak happy ngejalaninnya. Udah selesai lulus, gue ngelihat ada kesempatan. Namanya sih sebenarnya udah tutup juga kursusnya Sheleli. Itu sekolah kan? Seperti sekolah tapi kursus juga. Kursus. Tapi memang seperti sekolah karena setengah hari. Tapi udah tutup juga kan. Tutup. Nah disitulah kesempatan gue akhirnya bisa masuk ke Emily. Awalnya gue apprentice. Apprentice. Betul. Itu apa maksudnya? Apprentice itu jadi gak digaji selama 3 bulan. Gak digaji guys tuh. Ya kan, perhatiin. 3 bulan pertama gak digaji, kerjaan gue cuman bersihin sayuran, kentang, pokoknya yang gitu semua. Yang lu bisa masuk ke sana opportunity-nya gimana? Karena dari Sheleli. Jadi waktu itu Sheleli memang ada program lah. Ada program yang lulus-lulus di sana predikatnya bagus, itu dimasukin, ditawar-tawarin. Ini ada nih lulusan dari kita yang untuk bagus. Apprentice kerja nggak dibayar. Kalau gue familiarnya kalau di Europe tuh di Prancis stage bilangnya. Ya stage. Stagiaire sama kerja nggak dibayar gitu. Tapi lu dapat apa aja? Ilmunya tapi dapat. Akhirnya gue megang sendiri itu yang namanya ini ada kejadian lucu sih. Gue tuh nggak tahu yang namanya tomato heirloom. Tomato heirloom itu kan warnanya warna-warni dan ada yang hitam. Itu gue masih ingat sampai sekarang. Jadi karena gue nggak tahu itu tomato mahal, gue buang. Gue buang, terus chefnya nanya, mana tomato saya katanya. Itu chef di tong sampah. Itu rusak. Bodoh kamu katanya. Bilang, saya nggak tahu itu rusak itu. Intinya itu sih. Jadi intinya belajar banyak sekali ingredients plus juga alat-alat kitchen sih. Buat yang belum tahu guys, tomato heirloom tuh apa ya? Lebih mahal, lebih langka. Heirloom tuh berarti bijinya nggak diubah-ubah lah. Genetikanya. Dari zaman dulu. Jadi biasanya lebih enak, lebih manis. Tapi lebih gampang basi biasanya. Jadi harus benar-benar dijaga lah dan mahal.
Tapi ada yang warna hitam. Ada yang udah bener-bener warnanya tuh bercak-bercak, ini udah basi gitu. Saya kan taunya otomat Merah. Udah gitu kan. Pertama kali ngeliat yang seperti itu kayak oh ya udah ini basi, saya buang. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Emily, ya apprentice. Iya. Bersihin sayur, nyuci, disuruh-suruh chef lah ngapain, ngelap betul, apa. Betul. Itu tahun berapa? Saya lulus 2009, berarti ya pas langsung lulus saya langsung dapat di sana. Oke. 2009. Terus lu apa yang lu rasakan? Ke expose sama fine dining lo? Itu Emily, terus lu ke Amos. Itu kayaknya hanya 2 fine dining di Jakarta pada waktu itu, pada yang saat itu, di luar hotel. Luar hotel, ya. Lu kerja di dua-duanya. Waktu lu ke expose sama kayak budaya fine dining Jakarta itu gimana? Jujur karena langsung masuk fine dining, jadi sempat terbutakan. Karena ngelihat ya udah saya di fine dining, sempat sedikit naik lah. Oke. Dan itu kan masih umur 24, 25. Selesai ya, jadi intinya bahan premium. Premium lah semua, karena salmon juga masih import semua. Habis itu kayak pertama kali ngelihat white asparagus, artichok yang masih bentuk bonggolan yang kalian harus pakai artichok juga. Gila mahal itu. Foie gras. Habis itu grouper, Dover sole. Jadi tuh pertama kali ngelihat yang bener-benernya ingredient yang aneh-aneh. Tapi gue belajar di situ memang intinya mau apapun cara masaknya, yang penting ingredientnya terbaik dan cara handlingnya juga harus terbaik. Kalau fine dining. Kalau fine dining. Ramai gak sih restoran seperti itu? Pada saat itu iya. Saat itu iya. Apalagi Emily karena pertama kali fine dining yang independen. Dia tidak tergabung dengan grup, tidak tergabung dengan hotel. Jadi termasuk tempat orang yang datang ke sana, even pejabat-pejabat itu datang. Udah pasti ke sana semua. Sekarang udah jadi tempat party. Nah, sekarang udah berubah. Jadi koktail kelapa atasnya. 2009 masih kosong. Iya. Ya gue jujur pengen sih makan di Emily pada saat itu, tapi nggak kesampean. Mahal bro. Pada saat itu mahal pak. Mahal loh. Satu orang itu 2009-2010 tuh 1 juta ada. Iya. Untuk makan malam, makan siang sih lebih murah ya. Kalau bisa makan siang pasti ada paketan yang lebih murah, cuman tetap lah mahal. Gue belum nggak kesampean tuh makan. Terus lu cabut ke Amos, berarti sama yang lain-lain juga yang pernah gue undang nih kayak Ivan, betul, sama Chef Jill juga berarti. Sama Jill juga, sama itu chef satu lagi, Stefu. Oke. Gimana sih Chef Jill itu kalau di kitchen? Jujur ya, pas saya masuk dia sebenarnya udah lebih calm. Nah, gue dengar katanya dia tuh galak banget, terus abis itu jadi calm. Katanya. Lebih tegas. Bukan kalau yang saya dengar, semenjak kan dia sempat kena jantung ya. Nah, semenjak kena jantung, dia marahnya tuh lebih. Marah sih marah, tapi lebih adem. Gitu. Makanya dia sempat hire beberapa CDC. CDC tapi kan juga nggak terlalu works ya ternyata. Di restoran fine dining, jadi akhirnya balik lagi ke Jules lagi. Balik lagi ke dia. Gitu. Nah. Abis dari sana kemana? Lu cuma ke expose sama fine dining doang nih. Nah, biasanya itu membuat orang gede kepala banget. Biasanya, gue kerja di fine dining tuh. Apalagi kalau yang baru-baru di kitchen ya. Iya. Lu belum tahu kayak kalau gue bilang kayak aslinya F&B Jakarta lah kalau lu kerja di fine dining. Karena gini kan, kalau dulu kan masih kerja sama orang istilahnya kan. Kerja sama orang kita nggak mikirin itu namanya cost. Kita nggak mikirin namanya ingredient harus beli di mana. Cuma nyuri-nyuri aja, beli ini di sini, beli ini di sini. Cuma pada saat itu ngerasa udah pede, akhirnya gue keluar. Terus itu gue bikinlah usaha. Nah kebetulan memang sepupu gue juga sih yang ngajak. Gitu. Lu buka apa bro? Waktu itu gue sebenarnya sih restoran kecil di ruko. Cuman bahan-bahan yang gue mau pilih itu ya emang sedikit premium. Bahan-bahan Emily Amos. Betul. Sebenarnya sih nggak gitu. Gue agak sedikit lah gue turunin, tapi gue nggak mau yang terlalu bawah. Tapi sebenarnya salah. Idealis banget lah pada saat itu. Tapi itu banyak banget loh. Kayak misalnya lu kerja di restoran A nih. Terus lu cabut. Terus lu buka versi sederhananya restoran yang lu kerja. Itu banyak banget. Staff gue juga banyak yang begitu.
Dan sampai sekarang kalau yang staff gua lakuin sih belum ada yang jalan. Ya, karena nggak segampang itu sih. Lu sederhanain gitu. Ya. Mungkin ingredientsnya lebih nggak premium, kali mungkin tempatnya lebih nggak semahal itu sewanya. Betul. Ya tapi target marketnya juga beda. Target marketnya beda, lokasi juga menentukan. Terus habis itu juga investasi kitchennya juga perlu kan. Oke. Investasi kitchennya juga kita perlu perhatiin. Jadi karena terkadang kadang-kadang kayak apa kesalahan yang lu lakukan nih buat pelajaran nih? ya biasanya contoh sebenarnya menu makanannya nggak perlu menggunakan kombi. Tapi gue investnya kombi oven karena lu biasa pakai kombi lah. Pakai kombi, abis itu biasa pakai salamander lah, biasa pakai fryer yang emang sedikit mewah gitu yang harus pokoknya intinya sebenarnya pada akhirnya ya kita harus menyesuaikan semuanya gitu. Iya, bener banget sih. Ya kita kan pasti kan udah teradaptasi sama lingkungan kita gitu. Betul. Kan. Ya gua aja biasa masak pakai alat-alat yang ya super proper gitu kan. Tapi kan kalau namanya bisnis nih it's different. Beda ya. Nggak mungkin dong gue beli kompor atau bagus-bagus banget gitu. Kayak gue beli Garland deh kompor buat gue taro di toko bakmi gue. Kan nggak mungkin ya gitu kan. Kegedean investasi itu. Gue kan pakai kompor yang biasa nasi goreng tuh, kompor matahari. Begitu juga dengan pisau-pisaunya apa segala macam. Tapi ada challenge-nya juga. Gue begitu kayak ada lagi rame harus bantuin prep kayak gue motong, aduh kok nggak enak kan? Ya. Yang biasanya udah enak atau nggak ada. Jadi contoh lama. Robocop deh. Iya. Dulu kan di fine dining harus ada Robocop. Karena itu sangat membantu. Itu wajib kan. Robocop, Thermomix. Iya. Itu sangat. Nah itu berasa. Kan? Gue biasa pakai Robocop dan pakai Thermomix. Terus ya nggak mungkin ada lah Thermomix di toko bakmi gitu kan. Terus habis itu gue lagi ngegiling lada doang. Iya. Biasa pakai Thermomix di rumah Pak. 5 second dah. Udah. Ini kayak lama. Terus berasap lagi. Iya begitulah. Iya. Nah terus habis itu jadi restoran lu bertahan berapa lama bro? Boleh jujur nih 9 bulan. 9 bulan. Wow. Damn. Itu tamparan keras sih. Tapi lu pelajaran yang lu ambil selain soal bahan dan alat-alat apa lagi? Sama jujur sampai sekarang hiring staff juga itu pelajaran utama. Sulit itu kan karena dari dulu pun penyakitnya sampai sekarang sama-sama aja. Staff itu ternyata tidak semudah itu. Yang gue pikir semua ini orang kayak gue akan loyal, akan jadi dedikasi tingkat tinggi kalau udah gue hire dan gue waktu itu gue kasih gaji agak tinggi. Dengan supaya loyal. Betul, tujuannya itu udah gajinya tinggi dari UMR plus dapat servis tapi ternyata itu juga nggak menjamin kan. Gitu. Iya sih staff itu yang gue pelajarin sekarang lebih ke lu bikin culture perusahaan lu dulu tuh. Dulu betul. Tapi it takes time gitu. Betul. It takes time nggak langsung. Banyak banget bro yang cabut langsung pasti. Itu pun juga gue salahnya bedol desa. Waktu itu hiring staffnya keluarnya bareng, ngambilnya bareng, keluarnya juga bareng. Bedol desa, iya. Makanya 9 bulan kenapa? Karena staffnya juga nggak ada. Makanya gue kayak ya udahlah, selesai kali ya nih. Gitu. Iya, ya emang buka usaha sih, wah susah. The hardest thing I've ever done, ya. Ya kan tipe orang ada dua, emang businessman atau emang harus kerja sama orang. Itu sih pada akhirnya. Jadi lu udah berdamai dengan ego. Lu berdamai dengan ego. Oke. Terus, nah lu sekarang di Tovin jadi kitchen manager. Terus lu punya, ya kebetulan lu udah punya pengalaman banget gitu. Betul. Itu pasti ngebantu banget loh di karir lu sekarang. Jujur ya, sangat ngebantu. Karena kan pada akhirnya tahu jadi gimana manage orang, habis itu. Dan sebelum di Tovin pun sebenarnya kan gue juga di prinsipal suatu brand. Boleh sebut kayak juga ya? Boleh. Ya, gue dulu di Unox. Oke, iya sama Tovin. Iya, sekarang kan di Unox juga. Gitu. Jadi intinya dan di Unox itu gue 8 tahun. Nah di situ gue sebenarnya selama kurang lebih 8 tahun itu gue belajar banyak sih. Karena ketemu banyak orang, ketemu banyak owner. Akhirnya gue serap semua ilmunya di situ. Unox tuh kombi oven, ada lagi gak sih yang lain selain kombi oven? Kombi kan? Iya, gue pakai kombi Unox di Fish waktu itu di restoran gue. Ya oke lah, it's proper and affordable. Iya, affordable. Paling banyak lah sekarang pakai Unox kan. Betul.
Kombi oven berarti bisa semuanya guys. Steam, roast, iya kan, steam, roast, smoke semuanya bisa. Oh, smoke juga bisa. Smoke juga bisa. Ini tuh gue punya pengalaman kalau kitchen equipment provider zaman sekarang, supplier alat-alat kitchen lah guys, pasti punya orang kayak lu gitu kan, pasti. Yang pengalaman ngerti pakai dan ngerti aplikasi di restoran apalah gitu kan. Jadi nggak cuma jualan doang lah intinya, ada lebih mungkin after sales apa segala macam. Tapi dikit orang, dikit, kebanyakan copot-copotan. Kenapa ya men? Pada akhirnya jujur ya, yang gue lihat sekarang ini sih kadang-kadang owner terlalu turun tangan langsung yang nggak ngerti. Dia tuh taunya tentang gue mau bikin bisnis restoran. Yang sebenarnya dia nggak ada basic restoran, dia cuma mau interiornya bagus tapi nggak mikirin belakang. Akhirnya budgetnya kan berkurang di belakang. Ya, itu standar ya kan, operation standard banget tuh. Padahal itu sebenarnya core-nya juga di situ, ya kan, jantungnya. Dan gue juga pernah beberapa kali contoh, dia beli Unox tapi yang lainnya tuh copotan. Dan kalau ngelihatnya garisnya tuh nggak rata. Kita kan kalau sebagai chef juga dulu yang kerja di dapur pengennya enak kerjanya rata kan. Ini ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Itu udah saya kadang geleng-geleng pala kayak copotan nih semuanya. Tapi gitu. Kan kalau di Tovin, kalau di minumannya, setahu gue kan lu lebih dari cuma kayak gue perlu equipment ini, ya udah nih kita ada gitu. Ya. Tapi kan lu ada jasa konsultasinya gitu segala macam. Ada pastinya, karena jujur awalnya sih belum ada jasa konsultasi, cuman soalnya lu belum ada. Nah, tugas gue di sini sebagai kitchen manager di Tovin itu juga bukan memperbaiki sih, istilahnya mengenhance lagi lah, kan menambah lagi value dari Tovin Kitchen ini. Jadi nanti ada jasa konsultasi, drafting. Nah itu gue harus ke either pakai Tovin app, atau gue ke sono kan, ketemu lu. Nah biasa conversationnya gimana tuh? Biasa sih kalau awal gue akan tanya dulu bisnisnya mau apa. Restorannya mau apa, mau bukanya seperti apa, konsepnya mau seperti apa. Karena kan tujuannya adalah ini adalah solusi, bukan kita cuma jual alat. Pakai ini, pokoknya harus kombi, harus pakai Robocop, harus pakai ini, nggak bisa kan kayak gitu. Ntar kayak restoran lu. Nah itu dia. Itu karena gue sendiri sih. Intinya sih lebih ke solusi, karena jadi awal ceritain dulu owner konsep gue ini. Betul. Konsep ini. Okay. Jadi gue lebih seneng itu adalah kita bercerita dulu deh. Maunya apa, tujuan ke depannya apa. Karena kenapa? Mungkin sekarang ini skalanya masih 50%. Tapi nanti kan ke depannya kalau ternyata ada perkembangan menu, ada perkembangan apa yang lagi, jadi kitchen set ini nggak perlu bertambah atau nggak perlu nambah-nambah terlalu banyak. Kalau melihat kitchen yang nggak proper gimana? Kalau lu sebagai kitchen manager nih, lu akan ngomong apa ke si owner nih? Kan track recordnya begitu. Pasti, kalau itu sih gue pasti gini sih, gue akan jelasin, Pak ini kalau gini flow-nya nggak akan enak. Flow nggak enak, otomatis kadang pekerja pun juga nggak akan nyaman kerja di lo gitu loh. Jadi intinya, jujur deh, kadang-kadang semuanya bagus, pasang ducting tapi pasang AC, buat apa? Bilang kadang-kadang dapur biar dingin, nggak perlu. Yang penting fresh air aja cukup, itu udah bagus. Kadang-kadang kan owner pengennya dingin, biar dingin. Iya, nggak tahu sistem dapur tuh seperti mana tahu fresh air, bro. Kan, kayak gitu. Fresh air kan image-nya kayak ya lu si chef atau si supplier alat kitchen, ya pasti maunya kita beli terus lah, gitu kan, pasti akan dibilang nggak proper, ya bukan begitu juga sih sebenarnya. Begitu juga. Gitu, akhirnya keteteran. Sering terjadi juga kan, gue kan konsultan ya, setup kitchen sering. Apalagi konsultan. Iya pasti kayak Pak ini udah begini Pak, ini nggak cukup. Bu ini kurang nih Bu. Ya gimana Rey, kalau kamu kan biasanya kerja di restoran bagus-bagus, ini budgetnya kan nggak segini. Ya terus habis itu apalagi kulkas ya. Sebagai kulkas. Gue paling tidak suka pakai kulkas second. Setuju. Apalagi yang kanibalan. Kanibal tuh berarti mesinnya dari kulkas A, dari kulkas A, casingnya kulkas B, kompresornya kulkas C. Abis itu nggak tahu jadi apa dia. Jadi buang, jadi kos, dibuang bahannya gitu. Itu emang tugas utama sih. Jadi kita emang harus lebih mengarahkan lagi. Emang tidak mudah, tapi at least kita udah kasih tahu. Itu sih sebenarnya. Oke. Itu udah dari dulu seperti itu. Iya, hari-hari. Hari-hari. Nah,
tantangannya sebagai seorang kitchen manager tuh apa sih? Gue tuh pengen kasih tahu juga nih ke listener podcast kita, kayak yang lu lakukan ini juga ada karir path yang menjanjikan gitu loh. Pasti. Karena Ada. Company kitchen equipment provider itu banyak, ya kan, dan semuanya butuh. Betul. Gitu, semuanya butuh seseorang yang punya pengalaman, ngerti pakai dan ngerti aplikasinya, gitu kan. Plus juga harus tahu branding dari company itu sendiri. Positioningnya mau di mana? Oke. Kalau Tovin kan udah pasti positioning dia selalu emang yang premium brand, tapi juga harganya affordable. Oke. Nah, kita pun juga akhirnya saya sebagai kitchen manager harus mencari brand-brand yang tidak terlalu low juga tidak terlalu high end. Itu nggak mudah juga sebenarnya. Contoh. Contoh, akhirnya kenapa kita pilih Berjaya? Karena kan tuh Berjaya juga udah well known lah, cukup well known di market Indonesia. Tapi harganya masih affordable, tapi kualitasnya masih bagus. Oke. Gitu. Oke. Jadi intinya kita harus cari yang di tengah-tengah nih, karena juga market sekarang ini kondisinya orang yang di atas tuh udah pasti kadang-kadang udah nggak mampu lagi nih ikutin dengan equipment mahal, pasti kan nyari yang di middle. Orang yang di bawah kalau bisnisnya bagus pasti kan juga kan nyarinya middle juga. Betul. Nah, kalau ada perkembangan bisnisnya. Betul. Jadi kita mainnya udah, saya bilang udah, Tovin juga ada tim juga di Tovin Kitchen. Itu saya bilang udah kita mainnya di tengah aja. Ini bukan play safe, bukan begitu, cuman ini market ini yang jarang dilihat orang. Gitu. Nah, lu pasti tak tahu market banget dong karena lu jualan kitchen equipment provider. Iya, betul. Sekarang gimana sih di Jakarta? Sebenarnya kalau di Jakarta jujur. Jakarta dulu deh. Jakarta ya. Gimana penjualan barang? Masih pada buka apa gimana nih? Oke. Karena Jakarta tuh termasuk masih pusat nomor 1. Kedua Bali. 3 Surabaya. Gitu. Tapi Tovin ada di mana aja? Tovin sebenarnya hampir ada 13 cabang kita udah punya. Jadi intinya kalau udah masalah after sale service, habis itu tentang konsultasi dimanapun itu udah aman. Gitu. Karena kita juga udah punya 13 cabang yang udah kuat dan bisa kita provide juga. Kayak after salesnya gimana di Tovin? Sama. Jadi kita memang kan semua cabang itu kita bikin sedemikian rupa samanya untuk masalah service. Seperti itu. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu aja, aman lah semua. Aman. Ya bisa hubungin Tovin di mana? Bisa di apps atau bisa juga kita punya Instagram. Habis itu juga ada websitenya. Jadi sebenarnya kita juga Tovin kan juga perusahaan yang melek media sosial. Oh ya. Sangat kan. Jadi, itu juga alasan kenapa gue juga masuk ke Tovin. Karena modern maksud gue. Dia ngikutin perkembangan zaman. Karena pada akhirnya generasi yang bawah-bawah ini kan yang akan mulai masuk ke industri. Itu yang perlu kita guide. Gitu. Aplikasi ini menarik banget sih. Karena pertama ya, di Indo, gue nggak tahu di luar udah ada apa belum, tapi gue sih belum pernah dengar. Belum pernah dengar juga. Belum pernah dengar kayak pesan dari aplikasi ya. Bisa nawar. Bisa ada AI-nya, personal assistant segala macam, bisa tracking. Betul. Ya bisa konsultasi sales dan segala macam gitu. Pasti a challenge buat convert orang. Pasti. Ya kan, tapi untuk kedepannya sih mantep banget sih. Karena perusahaan lain belum ada yang ngelakuin hal ini dan kita memang harus jadi yang pertama supaya nanti generasi berikutnya bisa udah paham. Kalau di minuman kan ada sampai ada development areanya tuh, development sama training areanya gitu. Kalau di kitchen nih gimana? Gue bisa kayak kalau sebagai owner yang tidak punya pengalaman, cuma pengen punya restoran, misalnya datengin chefnya buat training di situ kah, atau boleh pinjem dapurnya kah buat develop signature drink gitu udah bisa. Kalau untuk makanan mungkin develop makanan belum ya. Belum. Tapi tergantung kalau di daerah mungkin bisa. Cuma kalau di Tovin Jakarta kita ngeliat dulu profilnya seperti apa. Kalau memang udah bagus dan memang nanti ke depannya bekerja sama dengan Tovin mungkin bisa. Karena kan itu kalau istilahnya kan kalau sebelum bikin restoran pasti ada testing menu dulu kan. Biasanya begitu. Nah itu memang ada rencana sih. Ada ide gue satu lagi yang bikin mungkin satu hub di mana orang tuh bisa coba semua alat yang Tovin jual. It's good sih, begitu pasti kayak karena yang penting tuh nyoba dulu. Betul, karena alat nggak murah.
Iya Kalau betul, kitchen itu nggak murah. betul, dan lu nggak bisa main tukar-tukar Nggak bisa aja kan. tukar-tukar aja kayak gitu. Dan juga harus tahu nih ternyata menunya cocok atau enggak nih dengan alat ini, gitu kan. Nah, apa tantangan terbesar tadi jadi seorang kitchen manager? Kalau di Tovin jujur tantangan terbesar karena kan Tovin ini brandnya masih orang tuh Tovin tuh apa? Tempat jual mesin kopi, Ya, ingredient, supplier, ya semua bilang. Tapi itu challenge-nya. Gimana gue harus bisa akhirnya, Tovin juga bisa ada Tovin Kitchen. Gitu. Cuman memang perlahan-lahan sekarang udah mulai sih. Udah mulai ada yang tanya, udah ada yang mulai lihat-lihat, ngelirik lagi, Tovin ada pemain baru nih. Karena jujur pemain kitchen di Jakarta itu tuh belum banyak sebenarnya. Sebenarnya nggak banyak. Pemain lama aja sih. Iya, pemain lama semua. Dan ini kesempatan Tovin sebenarnya masuk ke market di mana ada beberapa pemain pun yang sebenarnya karena pandemi itu mulai sedikit turun. Betul. Good opportunity sih. Yes, good opportunity. Betul sekali. Gitu. Plus minus jadi seorang chef yang kerja di kitchen supplier. Plus minusnya waktu pasti. Tapi jujur sih kalau waktu daripada di kitchen, gue mendingan kerja di kantoran. Waktu lebih jelas. Iya betul. Tapi kalau dulu sih challenge-nya buat gue cara ngomong dengan orang. Benar. Gue kan kerja, ya gue cuma ngadepin ya makanan aja. Iya. Terus tiba-tiba gue harus pindah ke marketing yang harus ngomong dengan seperti ini. Kadang langsung ke owner lagi ya. Kalau ke chef mah gampang. Oke. Ini owner kan something different lagi, bahasanya beda. Iya. Terus juga topik yang mau diarahin beda juga. Nah, itu challenge-nya di sana. Gimana lo improve people communication skill? Jujur, itu penting loh sekarang penting. buat orang yang kerja di F&B ya. Penting banget itu. Bukan itu doang, tapi bahasa juga kalau bisa dipelajarin sih pelajarin. Bahasa Inggris minimal atau sekarang Chinese. Kalau bisa. Sekarang tuh Chinese. Apalagi di daerah lo, di daerah Pluit tuh penting banget tuh bahasa itu sih Mandarin. Sebenarnya kalau gue bilang ya kemauan dari diri sendiri pada akhirnya. Mau berkembang atau enggak? Lo mau di challenge atau enggak? Iya. Kalau sekarang jujur kan kita challenge belum. Iya. Kebanyakan begitu. Soal bahasa itu sih, benar-benar penting. Betul. Dan khususnya ini kalau lama nih bahasa Inggris yang penting kan. Ya. Tapi sekarang tuh ya mulai di Peak dan Pluit nih. Itu banyak banget restoran Chinese mainland kan. Dari orang sananya, orang dari China pindah ke sini buat bikin restoran karena di sana udah banyak banget perkantoran dari China. Betul. Ingredient saja berubah. Sekarang sampai tukang sayur di pasar. Iya. Bahasa Mandarin. Woi, lopan. Ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Bener. Kalah lu semua sama tukang sayur di pasar Peak, man. Gila. Gak usah gitu. Waktu gue kan sempat di Bali kan. Di Bali pun juga ya mungkin karena pariwisatanya ya. Cuman gue ngeliat kayak yang kerja di supermarket itu juga udah bisa bahasa. Dan emang ada dikerjakan khusus satu. Iya dikit-dikit aja dulu. Dikit-dikit aja, gak usah, yang penting tahu hitungan. Iya, tahu hitungan, tahu harga, ya kan? Tahu nawar, udah itu dulu aja bahasanya. Gak usah yang aneh-aneh. Dan gitu. Ini tukang sayur loh ya, guys, di pasar. Iya. Terus kalian masih belum mau belajar ya, nggak tahu. Nah itu. Nggak tahu lah. Intinya sih opportunity itu ada, cuman tinggal kitanya gimana. Ngelihat opportunity itu. Yes, setuju banget. Oke, thank you banget Taufik buat cerita-ceritanya. Semoga Taufin bisa jadi kitchen equipment provider yang lebih dikenal lagi. Opportunity-nya sangat besar. Iya. And guys, mungkin bisa kontak nih Taufik. Gue tuh pengen kasih tahu juga kitchen manager. Ini adalah career path yang oke juga nih. Betul. Buat seorang chef gitu. Nggak harus zaman sekarang nggak harus chef di dapur melulu. Ya kan nih contohnya. Betul. Ya kan. Asal mau belajar cara ngomong sama orang. Pede, harus pede. Yes, sukses terus ya. Oke, thank you. And guys, thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa kalau kalian perlu kitchen equipment provider, itu kontak Tovin. Bisa langsung datang ke kantornya Pluit the old school way atau the modern way lewat aplikasi. Yes, di Tovin app, download di Play Store dan juga App Store. Bisa nawar, bisa tracking, bisa chatting atau video call sama Taufik, nanya-nanya apa aja nanya-nanya. Betul. Oke. Dan juga jangan lupa ada kode promo.
diskon sampai dengan 2,5%. Lumayan banget tuh kalau beli Robocop ya. Kalau beli kompor Berjaya atau beli Unox, wah lumayan tuh. Betul. Lumayan. Oke guys, thank you very much. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Follow Instagramnya Tovin di Tovin for Kitchen ya, Tovin for Kitchen. Di sana kalian bisa lihat katalognya mungkin. Oke, we'll see you next time. Bye.